Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nisa? Alhamdulillah, cuaca sedang seperti ini agak lumayan panas. Mudah-mudahan tetap semangat tapi ya. Baiklah, begini Bu Nisa, seperti yang saya utarakan sama Ibu kemarin, bahwa saya mendapat tugas sebagai guru penggerak untuk melakukan kegiatan observasi kepada rekan sejawat di sekolah. Ya. Nah, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nisa karena telah bersedia untuk saya observasi kegiatan proses pembelajaran di kelas nanti. Ya Ibu. Tujuan utama kegiatan kita kali ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru atau kompetensi kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, itu tujuannya. Nah, kita bisa belajar bersama-sama untuk mengadakan pengamatan di kelas. Barangkali ada hal yang dapat kita kembangkan bersama atau malah dari pembelajaran Bu Nisa nanti saya yang mendapat pembelajaran. Baiklah Ibu Nisa, bahwa pelaksanaan observasi ini ada 3 tahap nanti. Yang pertama adalah pra-observasi seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian nanti saya akan melakukan observasi di kelas. Yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Nah, untuk hari ini kegiatan kita adalah percakapan pra-observasi. Nah, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Nisa. Ya baik Bu, silahkan. Yang pertama, nah untuk kegiatan observasi di kelas, kapan jadwal dan kelas berapa rencananya Bu Nisa akan masuk? Ya, Ibu Rince itu bisa melihat observasinya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 itu kebetulan di kelas 9. Nah, apa saja yang sudah Ibu Nisa persiapkan untuk kegiatan observasi kita ini? Nah, tentunya mempersiapkan rencana pembelajaran. Itu saya mempersiapkan RPP yang disusun dengan berbagai macam strategi pembelajaran, dan juga sebenarnya yang dipersiapkan itu nanti berkaitan juga dengan metode pembelajaran. Itu saya mempersiapkan kartu pertanyaan untuk siswa nantinya. Baik. Kemudian apa materi dan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan di kelas nanti? Nah, ya materinya itu tentang sumber arus listrik dan sumber energi listrik. Sehingga tujuan pembelajarannya di sini adalah siswa mampu menjelaskan itu apa-apa saja sumber arus listrik. Nah, kemudian siswa juga dapat memahami, menjelaskan tentang sumber-sumber energi dari listrik ini. Baiklah. Nah, dalam pembelajaran nanti apa metode yang akan Ibu gunakan? Nah, metodenya ini saya membuat metode diskusi kelompok. Nanti divariasikan dengan menggunakan kartu pertanyaan sehingga anak dapat menjawab kartu pertanyaan tersebut dalam kelompoknya. Kemudian nanti pertanyaan ini nanti akan dilemparkan ke kelompok yang lain. Wah, luar biasa ya, Bu Nisa ya. Oke, nah kalau boleh Ibu ceritakan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti. Baik Bu. Nah, jadi pertama tentu pembukaan materi awal pengantar, kemudian dijelaskan sedikit tentang sumber arus listrik sama sumber energi listrik, kemudian anak diberikan pertanyaan. Sebelumnya juga sudah dikasih berupa tugas untuk ringkasan supaya untuk dasar awal siswa untuk bisa nanti nyambung dalam diskusinya. Kemudian nanti anak-anak akan diberikan kartu pertanyaan masing-masingnya 1 per kelompok. Kemudian masing-masing kelompok itu nanti akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya itu guru memeriksa jawaban yang telah dijawab oleh kelompok-kelompok tersebut. Setelah diperiksa, kemudian langkah selanjutnya itu nanti anak akan berpindah tempat dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, begitu seterusnya sampai nanti anak kembali lagi ke tempat duduknya. Kemudian setelah anak mendapatkan informasi dari seluruh kelompok, nanti akan diuji apa yang didapatkannya dari meja-meja kelompok tersebut. Nanti anak akan dilempar pertanyaan
misalnya kelompok satu bebas bertanya ke kelompok mana aja, dan itu langsung menuju ke siapa nama anaknya. Jadi anak tersebut bertanggung jawab untuk menjawab, cuman teman sekelompoknya boleh membantu. Cuman yang harus melisankan jawabannya itu adalah yang bertanggung jawab ditunjuk langsung. Oke, baik. Berarti nampaknya dari pembelajaran nanti terpenuhi semua kebutuhan siswa ya Bu ya. Bagi anak yang kinestetik dia dapat terpenuhi dengan cara berjalan pindah-pindah kelompok berjalan. Kemudian untuk anak yang visual dapat dipenuhi dengan cara memberi soal untuk dibaca aja langsung. Kemudian untuk anak yang audio dapat terpenuhi juga dengan cara memberi penjelasan dari guru sebelumnya. Ya Bu ya. Oke, baik. Nah, pada pembelajaran nanti area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Nah, area pengembangannya tentu diharapkan anak-anak mampu menguasai materi ini, khususnya tentang sumber arus listrik, apa saja yang bisa membuat listrik ini bisa hidup, bisa menyala. Kemudian yang kedua itu anak-anak mampu memahami apa saja sumber-sumber yang dapat digunakan, sumber energi apa saja yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Oke, baik. Nah, apa strategi pembelajaran yang sudah Ibu Nisa persiapkan? Nah, terkait metode tadi, strateginya ini adalah menyiapkan anak supaya dalam kelompoknya masing-masing tidak berpindah ke kelompok lain. Tentu saja itu harus ada konsekuensi kepada anak untuk tidak main-main, apalagi kalau metode kelompok ini rawan dengan anak main-main. Jadi menerapkan konsekuensi kepada anak apabila anak berpindah tempat dari tempat duduknya. Kemudian strateginya itu menyiapkan kartu pertanyaan, tentu saja dibalut dengan pertanyaan yang nantinya harus mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pertanyaannya memang tidak disampaikan kepada anak, memang guru yang membuat supaya mengarah pada tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran hari itu terstruktur. Oke, baik. Nah, luar biasa nampaknya dunia ini saya. Ya, berarti strategi pembelajarannya sudah direncanakan matang nampaknya ya. Nah, nanti kalau menurut Ibu Nisa nanti ya kira-kira ada nggak tantangan yang akan Ibu hadapi dalam proses pembelajaran nanti dalam melaksanakan strategi? Nah, tantangannya itu karena ini diskusi kelompok pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu pasti anaknya lebih antusias, aktif. Nah, tapi mungkin kekurangannya nanti tentu saja bagi yang memang siswanya masih malas, tentunya dia hanya menyerahkan kepada siswa yang rajin. Nah, kemudian tantangannya tadi itu anak kebiasa kalau selama ini kalau misalnya dalam kelompok itu nanti kebanyakan anaknya main-main karena memiliki area yang luas. Nah, jadi tantangannya itu Bu, nanti menjaga anak supaya tidak main-main dalam kelompoknya, tidak berpindah-pindah tempat. Baik. Nah, kira-kira Ibu Nisa udah punya strategi belum untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, tantangannya yang pertama itu tadi supaya anak bertanggung jawab untuk masing-masing dirinya atas apa pertanyaan yang ada di depan matanya. Jadi nanti di dalam diskusi kelompok itu ada lempar pertanyaan. Lempar pertanyaan ini diarahkan kepada siswanya langsung, tidak kelompok, tapi langsung ke arah siswanya, siapa namanya langsung disebutkan. Nah, jadi anak tidak merasa tidak ada yang menolong dia. Anak bertanggung jawab, harus dia yang menyelesaikan sendiri masalahnya. Teman-temannya boleh membantu, tapi hanya sekedar membantu. Jadi anak bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu tantangannya supaya anak tidak berpindah kelompok itu menerapkan konsekuensi hukuman, mungkin berupa hukuman ringan supaya anak sedikit jera untuk tidak berpindah ke kelompoknya yang lain. Ya, baik. Oke. Nampaknya Ibu Nisa kira-kira dalam melaksanakan proses pembelajaran nanti ada nggak pendukung atau yang membantu Ibu Nisa untuk kesuksesan dalam proses pembelajaran nanti? Nah, tentu saja pendukung di sini guru-guru IPA SMP 1 itu lebih berpengalaman
lebih banyak ilmunya. Mana tahu saya masih ada yang kurang, konsultasi dulu sama guru-guru lain. Kemudian juga banyak memperoleh sumber dari YouTube, dari TikTok dan lain-lainnya. Baik Bu Nisa, berarti tetap ada kolaborasi yang bagus di mata IPA atau mata pelajaran di sekolah kita ya Bu ya. Berarti setiap pembelajaran guru yang sama Pak itu selalu berkolaborasi terlebih dahulu. Ya. Oke, baik, nampaknya Ibu Nisa persiapannya kelihatannya sudah mantap dan semoga nanti dalam proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan lancar ya Bu Nisa ya. Terima kasih Bu Nisa. Nanti kita akan bertemu kembali di kelas ya Bu Nisa dalam kegiatan observasi. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Sekarang kita seperti yang dilihat ada wajah baru di sini. Kita kedatangan tamu Ibu Rince Rilani. Silakan kepada Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Rilani. Ibu juga guru di sini. Ibu guru matematika mengajar di kelas 71 sampai 75. Kebetulan pada tahun ini Ibu lolos untuk mengikuti calon guru penggerak. Ada 2 orang di angkatan Ibu yang lulus menjadi calon guru penggerak, yaitu Ibu dan Ibu Rilani. Nah, Ibu mendapat tugas kesempatan kali ini adalah melakukan observasi atau pengamatan kepada rekan sejawat sesama guru di sekolah Ibu sendiri. Nah, pada kali ini Ibu memilih Ibu Nisa karena Ibu Nisa adalah seorang guru IPA yang linier juga dengan matematika. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Bolehkah Ibu melakukan observasi di kelas ini? Kalau gitu silakan melakukan Ibu Nisa. Semoga proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan anak-anak tercapai tujuan pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yaitu sebelumnya kita sudah belajar tentang listrik. Listrik apa kita belajar? Listrik statis dan listrik dinamis. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa-apa saja listrik yang ada di kehidupan kita. Contohnya seperti kita yang disebutkan lampu. Apa Rehan? Ada lampu. Angin. Nah, banyak listrik itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Kemudian kenapa bisa listrik itu bisa hidup, bisa menyala? Karena ada arus listrik. Nah, di sini kita akan mempelajari sumber-sumber arus listrik. Kemudian di sini kita dapat mengetahui sumber arus masuk enggak masuk ya. Nah, yang kedua kita bisa menjelaskan sumber energi arus listrik. Nah, untuk mencapai kedua tujuan pembelajaran ini, Ibu akan membentuk kelompok-kelompok berdiskusi. Sebelumnya juga Ibu sudah kasih tugas untuk membuat ringkasan materi yang seharusnya Anda bisa pahami itu di rumah, sehingga pada saat proses diskusi kita bisa nyambung untuk belajarnya. Nah, jadi dalam kelompok diskusi ini ada langkah-langkah yang akan kalian ikuti.
pertanyaan. Akan dibagikan kartu pertanyaan. Masing-masing ananda itu nanti berdiskusi di dalam kelompoknya. Berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan. Langkah selanjutnya itu nanti akan kelompok 2 dapat pindah ke kelompok 3 pindah ke kelompok 4, kelompok 4 pindah ke kelompok 5, begitu seterusnya. Dalam batas waktu yang sudah Ibu tentukan. Kemudian langkah selanjutnya itu nanti akan ada sesi lempar tanya jawab. Jadi kelompok 1 boleh bebas nanya ke kelompok siapapun, sesuai orangnya siapa. Nah, jadi sesuai orangnya siapa, jadi setiap kita itu bertanggung jawab untuk memahami apa yang ada di meja-meja tersebut. Kemudian setelah itu baru kita diskusikan bersama tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di meja-meja tadi. Begitu. Jawab pertanyaannya di samping. Oke, Ibu kasih waktunya 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di mejanya masing-masing. Atas jawabannya sudah Ibu kasih, silakan dijawab dalam waktu 5 menit. Oh ya. Sebentar lagi. Tapi kok masukin? Udah siap.
akan cek jawabannya benar atau salah. Aku pilih. Kaya lalo ah. Tahap selanjutnya Ibu akan sedikit merefresh lagi pikiran kita, jadi semuanya silahkan berdiri. Dah, tiga yang cowok juga. Yang cowok lihat sama tabuk tangannya. Itu aja sih ya. Tuh, Nah, yang di kotak bukan. Ini ya, itu ya. Nah, ini ke temannya. Temannya. Kalau mundur, kalau stay, putar badannya. Kalau misalnya maju, mundur, stay, putar badannya. Yang salah ya berarti ya. Salah ya. Salah ya. Jangan lah bodoh bu. Salib. Kacau bu, salib bu, salib lah bu. Liatin Amut
permanen jual. Salib. Ayo salib anu ah. Ego lagi mau. Saliban ya. Gara-gara Rizky. Eko tuntun pada. Sekarang berlawanan arah. Kalau ibu bilang mundur, kalian maju. Kalau ibu bilang maju, kalian mundur. Stay tetap. Oke. Maju. Kalian pertama dulu. Oke. Kalau ibu bilang maju, kalian mundur ya. Kalau ibu bilang mundur, kalian maju. Kalau stay putar. Oke. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Stay. Stay. Stay, tepuk tangan. Silakan step selanjutnya disilakan atur waktu 3 menit untuk kita berpindah tempat. Dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3 dengan informasi yang ada di mejanya masing-masing. Jadi kertasnya tidak dibawa, tas tidak dibawa, yang hanya dibawa badan. Oke, dan pikiran. Nah, silakan berdiri. 2, 3, silakan pindah posisi. Baca informasi yang ada di meja. Itu kan kok. Pahami yang ada di mejanya masing-masing. Nanti masing-masing akan ditanya. Yang belum kena kemarin, meskipun sudah bisa aja. Sok kalem. Sekarang ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan lempar pindah. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri kelompok 1.
Ya, jadi sumber arus listrik. Sumber arus listrik itu ada direct apa? Direction. Current. Artinya sumber arus listrik searah. Contohnya apa? Elemen. Apa contohnya kelompok 2? Voltra. Elemen volta. Apa lagi? Baterai. Baterai. Akumulator. Dan akumulator atau yang biasa kita kenal dengan aki. Kemudian yang kedua itu ada alternating current. Itu sumber arus listrik bolak-balik. Contohnya adalah generator. Ya, sudah tercapai. Coba Sahrul, kita dapat mengetahui sumber arus listrik. Sekarang bisa nggak Sahrul menyimpulkan apa saja sumber arus listrik? Pertama, sumber arus listrik. Pertama silakan berdiri Sahrul. Pertama, Lanjut 42. direct current. Yang kedua adalah alternating current. Yang tujuan kita kedua, kita bisa menjawabkan sumber energi listrik. Siapa yang bisa menjawab? Yang menyimpulkan apa saja sumber energi listrik? Siapa yang bisa menjawab? Nggak ada yang bisa? Berarti tidak tercapai tujuan kita. Bisa nggak? Siapa yang bisa menjawab sumber energi listrik? Siapa? Oke? Nggak ada yang bisa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Billy. Silakan Billy. Matahari, 2 air, 3 angin, 4 bioenergi. Oke, bagus, tepuk tangan. Nah, jadi kedua tujuan pembelajaran kita sudah dapat kita capai. Diulang-ulang lagi pelajarannya di rumah. Semoga pembelajaran kita hari ini berguna. Silakan bereksperimen. Mana tahu ada sumber energi yang belum diketahui. Mana tahu kalian nanti bisa jadi seorang penemu. Apa alternatif yang bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik? Itu saja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir untuk penutupnya, Ibu akan memberikan tugas, yaitu berupa rangkuman pelajaran kita hari ini. Yang pertama, boleh membuat rangkumannya dalam bentuk peta konsep, dibuat dalam kertas karton, nanti akan kita tempel di kelasnya. Kemudian yang kedua, boleh kita membuat rangkumannya itu dalam bentuk project video. Misalnya kita rekam generator, terus misalnya baterai, atau bagaimana prosesnya kalau misalnya ada PLTA di dekatnya, bagaimana bisa air itu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk peta konsep, atau boleh bentuk laporan seperti makalah berupa foto-foto, atau boleh dalam bentuk wawancara langsung. Wawancara kalau misalnya ada
sumber-sumber PLTA terdekat ataupun ada yang bisa kita jadikan narasumber, kita boleh survei langsung, boleh bertanya langsung. Baiklah. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat baik. Sangat baik. Nah, Ibu minta tuliskan dalam kertasnya bagaimana perasaanmu hari ini. Sangat baik. Oke. Silakan dituliskan perasaanmu hari ini dalam sebuah kertas, kemudian silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nisa. Gimana perasaanmu Nisa setelah kegiatan observasi kita di kelas ini? Alhamdulillah di kelas tadi berjalan lancar sesuai dengan hal yang diinginkan. Alhamdulillah tidak banyak terjadi masalah. Kemudian insya Allah harapannya tujuan pembelajarannya tercapai. Oh baik, oke, baik nanti ya. Kemudian sekarang kita akan berbicara sedikit ya Bu mengenai tentang pelaksanaan observasi di kelas nanti melalui percakapan pasca observasi Bu Nisa belajar tadi ya. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan adalah apakah proses pembelajaran Ibu Nisa tadi sudah sesuai dengan yang Ibu Nisa rencanakan? Dari pagi yang sudah mengajar itu tahapan pembelajarannya sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah dilaksanakan terkait perencanaan menurut saya itu sesuai. Baik. Menurut Ibu Nisa dari pembelajaran tadi, apa yang hal yang sudah berjalan baik dan apa saja hal yang belum berjalan baik yang sesuai dengan harapan Ibu Nisa? Saya sangat mengapresiasi anak kelas 99 terkhususnya mengikuti pembelajaran langkah-langkah pembelajaran yang mungkin baru pertama kali mereka seperti itu menerapkan metode pembelajaran seperti itu. Jadi menurut saya itu lumayan antusias dan juga tertib. Ya, Alhamdulillah. Baik. Kemudian apakah ada siswa yang belum berpartisipasi lah ibaratnya disebut dalam diskusi kelas tadi menurut Ibu Nisa? Ya, tentunya pasti seberapa pun kita memaksimalkannya, mungkin ada anak yang memang masih kurang fokus atau sebagainya, sudah diusahakan diupayakan yang terbaik, tapi mungkin ada bagi beberapa orang tua itu masih cenderung pasif. Tapi secara umum saya lihat sudah kebanyakan sudah berpartisipasi. Kemarin kita waktu percakapan itu mengatakan bahwa kemungkinan ada tantangan menjalankan Ibu Hadari. Nah, setelah dalam partisipasi pembelajaran tadi, bagaimana apakah tantangan itu Ibu temukan atau tidak Ibu temukan? Tantangannya tentu ditemukan, tapi tidak separah yang alhamdulillah karena mungkin sudah direncanakan apa solusinya. Nah, jadi anak-anak cukup mendengarkan, cuman mungkin ketika ada waktu ice breaking itu mungkin di luar kendali, jadi diterapkan sedikit konsekuensi.
seluruh pertanyaan yang ada di meja masing-masing kelompok. Jadi seandainya anak tersebut tidak bisa menjawab, otomatis anak tersebut akan diberikan konsekuensi seperti hukuman ringan yang tidak merugikan siswanya sendiri ataupun tidak membuat anak tersebut kesulitan. Nah, alhamdulillah dalam kegiatan observasi semua nampaknya sudah berjalan dengan lancar ya pemirsa. Mungkin ada kekurangan sedikit di sana, mungkin bisa menjadi refleksi lah bagi ibu Nisa. Nah, kalau boleh saya tahu refleksi pribadi dari pembelajaran ibu Nisa tadi bagaimana kalau dengan ibu Nisa pribadi? Refleksi untuk diri ibu Nisa. Refleksi untuk diri sendiri itu sebenarnya saya menginginkan itu praktek. Anak bisa membuat baterai sederhana dan mungkin terkendala ruang dan waktu tidak karena waktu ujian juga sebentar lagi. Iya benar. Nah, jadi misalkan sebelum itu ujian mungkin membaca ujian. Nah, setidaknya itu apa yang dituntut di dalam silabus itu sudah tercapai. Tapi yang diinginkan sebenarnya itu ingin membuat praktikum, tetapi mungkin masih terkendala. Mungkin seandainya ada waktu lebih nanti bisa dicobakan. Oke, luar biasa ibu Nisa. Nah, yang terakhir saya menanyakan bagaimana tindak lanjut yang akan ibu Nisa lakukan setelah pembelajaran ini, tindak lanjut untuk proses pembelajaran ke depan. Nah, kebetulan ini materi terakhir di Untuk semester ya Bu ya? listrik ini. Kemudian nanti tindak lanjutnya itu memberikan tugas kepada siswa berupa boleh Anda memilih sendiri, boleh membuat video ataupun anak bisa survei Wawancara ya, Bu? bisa wawancara ataupun membuat laporan. Berarti sesuai dengan minat itu anak-anak masing-masing Iya. buat tugasnya ya Bu ya. Dan tugasnya itu